pagi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di YouTube channel GKJ Dayung Yogyakarta. Puji Tuhan, senang sekali kita kembali bersama di dalam persekutuan doa keluarga dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus atau masa Pentakosta. Saya bersama dengan narasumber pada pagi hari ini. Ya. Selamat pagi, Pak Amanto. Ya, pagi. Kita akan bersama-sama berada dalam persekutuan doa pagi hari ini. Tema menyaksikan pengharapan sejati ada di dalam Yesus Kristus saja. Mari sebelum kita masuk dalam pelayanan pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Amung kumandel iku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Terima kasih karena Tuhan masih memelihara, menjaga, dan memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh jalannya acara ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin setiap percakapan, setiap kesaksian, dan setiap pujian yang kami sampaikan, agar semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui persekutuan ini, banyak orang yang akan semakin dikuatkan, dipulihkan, dan kembali memiliki pengharapan bahwa hanya di dalam Tuhan ada keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati. Berkati kami ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja menjamah hati setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang penuh tantangan, banyak orang mencari pengharapan dari dunia, dari manusia, bahkan dari kekuatannya sendiri. Tetapi hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang nyata tentang bagaimana Tuhan Yesus bekerja dan menjadi sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan tentunya hari ini saya nggak sendiri, saya bersama narasumber kita, Bapak yang saya kagumi, Pak Amanto. Ya, shalom Pak Amanto. Shalom. Terima kasih sudah berkenan bersama dengan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kesaksian, boleh dong Pak perkenalkan diri singkat, monggo. Terima kasih Mbak Diri. Ya. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Amanto, umur baru 77 tahun. Oh, sama dengan saya Pak. Terus anak ada 5, menantu ada 5, Woi. cucu baru 11. Wah, puji Tuhan.
pada mulanya saya bukan pemeluk agama Kristen, Mbak Riri. Nggih. Saya belum pernah sekolah minggu, Oh, juga belum pernah menerima pelajaran agama Kristen. oh ya. Ya. Jadi dalam hal ini kita akan menyaksikan pengharapan sejati itu ada di dalam Yesus Kristus saja, seperti tema kita pada pagi hari ini. Gitu ya Pak Amanto ya? Ya, J. Setiap orang itu pernah mengalami masa sulit dalam hidup. Oke, boleh dong Pak diceritakan bagaimana atau pengalaman apa yang paling membuat Pak Amanto ini benar-benar menyadari bahwa pengharapan sejati itu hanya dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Mbak Riri. Jadi pada usia saya masih muda dulu, J. umur 24 tahun, saya berkenalan dengan seorang gadis pemeluk agama Kristen. Oh, Nah, karena saya cinta, itu bagaimana ini kita berlainan agamanya. J. Karena saya mempunyai rasa saya mempunyai toleransi yang tinggi. Ya, ini kita akhirnya nikah dengan agama yang masih berbeda. Nikahnya tidak dengan di KUA atau di catatan sipil, tadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Yeah. Nah, setelah itu setelah menikah, dulunya saya punya anggapan begini, bahwa agama itu saya anggap semua baik. Oh, Ibarat mau naik ke puncak Merapi itu bisa Oke. berangkat dari Pemundilan, bisa berangkat dari Sleman, bisa berangkat dari Cangkrian ataupun Boyolali. Maksud saya seperti itu. Jadi toleransi saya cukup tinggi. Setiap minggu saya mengantar istri saya ke gereja. Saya hanya nunggu di luar itu. oh, sopir Terus, gitu ya, Pak. Terus lama-lama saya masuk ke gereja. J. Ya, saya masuk gereja tuh di atas mimbar itu ada ayat dari Yohanes 14 ayat 6 itu. Kalau baca Jawa begini. Aku iki dalane cayekten lan kauripan, ora ana wong kang siji-siji kang mlebu ketemu Gusti Yesus, Tuhan kalau tidak melalui Gusti Yesus. Kalau bahasa Indonesianya, Tuhan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa menghadap pada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah, saya itu terus agak kaget ya. Oh, ternyata anggapan saya yang dulu katanya agama itu sama saja, ternyata tidak. Kalau menghadap Tuhan harus melalui Tuhan Yesus. Nah, setelah itu saya ada rasa simpati. Terus setelah itu saya ikut kebaktian. Di sana itu dalam kebaktian itu oleh Pak Pendeta itu, loh, orang sakit kok didoakan. Oh, orang yang masih punya persoalan didoakan, bahkan orang yang mau meninggalkan Tuhan Yesus saja didoakan. Nah, itu mulai saya tertarik gitu, Mbak. Tapi proses ini tidak hanya dalam waktu dekat loh, Mbak. Sampai 13 tahun saya punya anak 5. Sudah punya anak 5. Ya. Wah, Nah, luar biasa. karena gini, saya kawinnya kan muda. Saya 24, istri saya itu masih 18 tahun. Oh. Sudah nikah. Nah, setelah itu saya mempunyai hasrat karena tidak ada orang bisa menghadap Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saya akhirnya sering ke gereja dan kira-kira mau mengajukan permohonan untuk baptis dewasa untuk saya dan baptis anak untuk 5 anak saya, istri saya Sidi. Sebelum saya baptis, ternyata ujian itu sudah datang, Mbak. Oh, iya. Anak saya yang nomor 5 itu sakit ya. Sakit itu harus operasi jantung di Harapan Kita Jakarta sana. Karena waktu itu dokter Sadito belum bisa. Oh, J. Tapi saya setelah itu di gereja didoakan, di sekolah anak saya didoakan, di perkumpulan-perkumpulan PA didoakan. Itu membuat hati saya menjadi tentram gitu. Kita terima kasih betul bahwa dengan keadaan apapun Tuhan itu tetap memberikan
penghiburan kepada kita. Akhirnya berangkat ke Jakarta, setelah itu selesai sudah saya baptis itu Mbak. Oh, J. Setelah baptis saya baptis dewasa, anak saya 5, baptis anak, istri saya Siti. Saya dipanggil jadi majelis. Wow, Loh, ya. saya ini gumun saya Mbak. Saya tidak punya bekal apa-apa, tidak punya pengetahuan tentang Alkitab, dipanggil jadi majelis. Tapi ya itu tadi, saya karena sudah percaya bahwa sesuatu pengharapan ataupun itu hanya di Tuhan Yesus saja, saya menyediakan. J. Jadi waktu itu ada masalah dalam kehidupan Bapak itu, Bapak ada merasa kecewa, takut atau? Iya, Mbak. Ya saya punya bahasa Jawa gini, duh Gusti kenging menapa kedah kula ngalami menika. Apakah harus saya yang mengalami? Tapi ternyata Tuhan Yesus memberikan perlindungan sehingga semua berjalan dengan baik. Ya, meskipun waktu itu juga biayanya sangat mahal ya Mbak. Itu seharga rumah kecil ditambah teruntung. Iya. Nah, terus Mbak, setelah dipanggil jadi majelis itu berlanjut terus sampai 8 kali jadi 8 periode jadi majelis. Tapi pengetahuan saya tentang Alkitab masih 0 pudul Mbak. Tapi ya itu, bahkan saya pernah ditunjuk jadi majelis ataupun pernah menjadi visitator di klasis. Saya tuh malu itu, ini saya tidak punya ilmu apa-apa kok ditunjuk seperti itu. Ternyata Tuhan itu memperlengkapi kekurangan saya itu. Nah, cara Tuhan itu bekerja itu menurut Pak Amanto itu bagaimana itu? Ya, Tuhan itu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya saja kita harus sabar, tidak harus minta terus dikasih, tidak. Ya sabar menunggu bagaimana Tuhan memberikan itu sebaik waktu Tuhan itu aja. Iya. Nah, itu pada saat itu adakah perubahan-perubahan yang Bapak rasakan ketika Tuhan itu menolong menolong Bapak dalam setiap persoalan-persoalan itu, Pak? Perubahan-perubahannya bagaimana, Pak? Ya, itu di dalam kehidupan saya setelah saya baptis itu saya merasakan damai sejahtera itu Mbak. Meskipun ada masalah, Tuhan selalu memberikan solusi. Hanya saja kita tidak boleh tergesa-gesa mohon itu solusinya itu Mbak. Oke. Dan bagaimana pengalaman itu bisa memperkuat iman dan hubungan pribadi Pak Amanto itu pada Tuhan? Ya, menurut saya doa itu adalah nafas orang Kristen ya. Setiap ada event apapun, kegiatan apapun, kita selalu berdoa. Kita mau jalan berdoa, kita mau kerja berdoa, kalau makan berdoa itu. Jangan sampai lupa untuk berdoa itu. Oke. Baik Pak Amanto, luar biasa sekali kesaksiannya. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara juga sedang mengalami pergumulan dan hampir kehilangan harapan. Nah, tadi pengalaman Pak Amanto kiranya juga boleh memperkuat kita. Nah ini Pak, saya minta satu closing statement atau penguatan yang ingin Bapak sampaikan pada Bapak Ibu yang mendengarkan ini. Ya, untuk Bapak Ibu pendengar setia, saya hanya memesankan bahwa pengharapan sejati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam menghadapi persoalan apapun, kita tidak boleh bersandar pada akal pikiran kita sendiri. Kita harus mohon pertolongan Tuhan. Namun demikian itu semua adalah karena rencana Tuhan sendiri, sehingga kita tidak boleh tergesa-gesa minta solusi segera direalisir, tapi terserah Tuhan saja, kita bisanya hanya berdoa. Meskipun sekarang banyak ajaran-ajaran yang bermacam-macam, itu tidak usah terpengaruh, tetap saja harus berpegang kepada Tuhan Yesus. Itu aja Mbak. Amin. Terima kasih.
Terima kasih Pak Nggih. Amanto. Nggih. Boleh loh Pak diminum Oh, Pak, nggih, ini monggo nggih. Pak. Nggih, nggih. Yuk diminum dulu. Minum, nggih. Ya, ya Bapak Ibu sambil minum. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Amanto, dan ini juga sejalan dengan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23 yang berbunyi demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan benar sekali bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oke, mari kita kembali memujikan nama Tuhan dengan pujian Amung Kumandel Iku. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian tentang kasih, pertolongan, dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena melalui setiap pengalaman hidup yang dibagikan oleh Bapak Amanto saat ini, kami diingatkan kembali bahwa Engkau sumber pengharapan sejati yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Kiranya setiap kesaksian yang telah disampaikan oleh narasumber kami ini boleh menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Teguhkanlah iman kami agar kami tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap
keadaan hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas dan tanggung jawab kami masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Berikan kesehatan, hikmat, kekuatan, dan juga sukacita dalam menjalankan setiap pekerjaan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Tuntunlah langkah kami ya Tuhan, agar apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini dapat menjadi berkat bagi sesama dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah Pak Amanto bagikan hari ini. Sama-sama, Mbak. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita yang boleh mendengar kesaksian pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, yang sedang merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan sejati bukan berasal dari dunia ini, tetapi hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya, Mbak Riri Kartika, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kesaksian yang berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas, selamat menghayati masa Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.